Dipublikasikan oleh Novel Plus. Sebenarnya untuk menikah, pemuda seumuranku 23 tahun. Menurutku juga belum matang. Masih banyak yang harus digapai. Sebenarnya alasan itu ku buat-buat sendiri. Kalau tak mau membohongi jawaban yang pas, jawabannya adalah aku takut memberi nafkah. Akan ku kasih makan apa nanti istriku? Kerjaan tetap tak ada. Kalau membanggakan sebagai pelukis tak cukuplah. Rokok aja aku kadang harus ngelinting dari puntung. Apa jadinya nanti istriku? Pikiran seperti itu tentu timbul dan ada sebelum aku menjalani laku enggembel. Jadi pengemis dan orang gila untuk melihat dengan ainul haq, bahwa segala rizki segala makhluk yang bergerak merayap di atas bumi ini adalah di dalam kekuasaan Tuhan. Kalau aku sudah mengamalkan ilmu tawakal, tentu aku ditawari nikah aja. Aku berjalan cepat karena sudah ngantuknya mataku. Jam di tanganku sudah menunjukkan jam 10 siang. Aku berhenti ketika mau menyeberang jalan raya. Menunggu mobil yang lewat sepi. Tiba-tiba suara kecil merdu terdengar di belakangku. Mas Ian, tunggu. Suara Juwita berlari sambil membawa kresek hijau, menyusulku. Ini mas, nanti untuk berbuka puasa. Makasih banyak. Seraya mengulurkan tangan untuk menerima. Tapi gadis itu menariknya menjauhi tanganku. Biar aku aja yang bawakan, kata Juwita. Seraya berlari mendahuluiku. Menyeberang. Aku pun mengikutinya dari belakang. Kulihat Juwita dari belakang. Tak terasa aku menelan ludah. Ah dasar setan. Sukanya menggoda manusia. Tapi tak usah digoda setan pun. Ini nyata benar-benar gadis yang sempurna. Lincah, periang. Ah glek uhuk. Wah terlalu banyak ludahku telan. Jadi agak tersedak. Mas Ian, aku ingin melihat hasil karyanya. Boleh kan? Aku ngangguk aja. Gimana mau nolak? Senyum yang merekah. Gigi yang putih. Lesung pipi. Mata yang berpijaran. Aduh runtuhlah pertahanan. Dadaku benar-benar diaduk seperti bergolaknya lahar menggelegak. Tapi tak punya jalan keluar dari tebing hatiku karena takut dengan jurang dan tebing bayangan buatanku sendiri. Juwita berjalan di sampingku. Mungkin 5 tahun yang lalu, aku ketemu Juwita. Sebelum aku jadi murid kiai. Ah pasti udah kupacari. Tapi kini keadaannya lain. Aku telah jadi murid kiai. Mungkin aku lebih senang kalau orang-orang seperti Juwita tak ada di dekatku. Karena teramat susah melawan nafsu. Teramat berat berperang dengan nafsu sendiri. Mas Ian maafkan Abah ya. Memang Abah selalu begitu. Kalau punya mau ceplas-ceplos aja tanpa dipikir. Main jodoh-jodoh aja. Emangnya ini zaman apa? Kata gadis itu besengut. Ah, tak apa-apa kok. Mungkin Juwita sudah punya pacar di sekolahnya sehingga tak mau dijodohkan. Aku maklum akan gadis sekarang. Apalagi gadis secantik Juwita. Aku cemburu? Ya enggak lah. Tapi kalau memang benar mau milih. Suara gadis itu terdengar manja. Mas Ian pilih Juwita ya, pletar. Seperti petasan dinyalakan di telingaku. Kaget nging. Sebebas lepas benar gadis ini. Hampir aja jantungku copot. Untung setelah tarik napas kurasakan masih ada. Untung Juwita tak lama ada di tempat kerjaku dan berkali-kali dia berdecak mengagumi lukisanku. Aku senyum nyengir aja. Sampai saat mau pulang, gadis itu tiba-tiba memencet hidung mancungku. Kamu memang hebat, katanya gemes. Perbuatannya yang mendadak itu sungguh mengagetkanku. Tapi aku tak bisa menghindar. Ah sudahlah. Kulihat ia berlari-lari kecil meninggalkanku. Aku segera pergi tidur mengingat malam nanti aku harus kerja. Malamnya aku hanya kuat kerja sampai jam 1:30 dini hari. Karena siang kurang istirahat. Aku pun beranjak tidur. Lampuku matikan. Tapi lampu penerangan di luar masih bisa menerobos masuk lewat lubang angin. Belum sampai 5 menit aku tertidur. Kurasakan tubuhku lengket di keramik tak bisa digerakkan dan dari pintu musola nampak gadis-gadis berjalan. Sekarang ini mereka ada 5 orang. Aku mencoba menggerakkan tubuh. Tapi sia-sia. Ah aku benar-benar tiada daya. Tak mampu melawan apa-apa. Mereka memperkosaku habis-habisan. Mereka ini apa? Aku tak mengerti. Jika aku menangis, kemudian mengatakan aku diperkosa, pasti jadi bahan tertawaan. Maka besoknya aku pun memutuskan pulang ke pesantren, mau meminta solusi kepada kiai. Setelah pamit pada Pak Kosasi aku pun pulang. Sampai di pesantren kiai hanya tersenyum melihat aku yang loyo. Gak apa-apa cuma jin-jin perempuan yang nakal, kata kiai. Tapi kiai, udah nanti ajak aja si Jauh Hari, sama si Majid, untuk menemani, kata kiai menghiburku. Besoknya aku berangkat lagi ke tempat Pak Kosasi. Hari itu aku tak langsung kerja. Jadi malamnya aku disuruh istirahat dulu. Setelah ngobrol dengan Pak Kosasi sampai jam 12 malam, kami pun beranjak tidur berdampingan. Sekarang akan kulihat apa reaksi perempuan itu. Tentu kejadian yang menimpaku tak kuceritakan pada ketiga temanku.
Rupanya kami bertiga mengalami hal yang berbeda-beda. Majid kakinya diangkat dan diputar-putar. Sementara Jauhari dijatuhi anak kecil kira-kira umur 9 tahunan diduduki dadanya dan dipukul sampai wajahnya pada lebam. Wajahnya yang hitam makin tambah hitam. Sementara aku masih tetap diperkosa. Sebenarnya kedua temanku ini sudah takut, dan mengajak aku kembali ke pondok. Tapi tanggung lukisanku tinggal sedikit. Maka ku bujuk mereka untuk menemaniku semalam lagi. Karena paginya saling bercerita jadi kami tahu kisah masing-masing. Entar malam aku yang tidur di tempat kamu aja mas. Biar aku ngerasain bagaimana rasanya diperkosa. Masak aku dibikin lebam kayak gini. Jauhari protes, dan ku iyakan aja. Maka setelah kerja, kami pun berangkat tidur, dengan perasaan tegang. Sesuai permintaan Jauhari aku pun menempati tempatnya Jauhari, dan Jauhari menempati tempatku tidur. Jam setengah 4 kami semua bangun. Kulihat muka Jauhari makin jontor. Wajahnya yang jelek makin jelek aja. Dan aku lemas sekali karena melayani 5 wanita. Pinggangku benar-benar sakit. Dengkul kayak tak ada olinya lagi. Sementara Majid ngos-ngosan karena semalaman kakinya diangkat-angkat dan diputar-putar. Tapi aku mengajak mereka berdua untuk neruskan tidur aja karena waktu subuh masih lama. Saat itulah aku melihat dari pintu musola masuk 15 wanita cantik. Beraneka warna bajunya juga anak kecil bersisik ular. Digiring seorang kakek bongkok membawa cambuk. Nampak 15 wanita dan anak kecil itu takut, tunduk. Cetar, suara cambuk dilecutkan. Para perempuan itu menjerit. Ayo minta maaf. Kalian telah mengganggu para santri Kiai Lentik. Cepat minta maaf. Bentak kakek tua itu. Dengan takut-takut para perempuan itu minta maaf. Kemudian mereka digiring kakek itu. Keluar musola. Aku segera terbangun. Besoknya mencari tempat mandi, di sumur dekat musola. Lalu ikut sholat subuh di musola. Dan ketika Kiai Mashuri mengajakku main ke rumahnya aku menolak dengan halus. Karena pekerjaan telah selesai maka aku dan teman-temanku pun pamit pulang kepada Pak Kosasi. Aku dipesan kalau membutuhkan pekerjaan harap sudi datang, karena masih banyak yang harus kulukis. Saat berpamitan inilah Pak Kosasi bercerita tentang riwayat masa lalunya rumah makan ini. Menurut kisahnya dulu sebelum menjadi rumah makan tempat ini adalah jurang yang lumayan dalam, dan sering kali terjadi kecelakaan. Kadang rombongan pengantin satu mobil masuk jurang. Semuanya meninggal dalam kecelakaan. Ada satu keluarga dalam mobil semua meninggal dalam kecelakaan masuk jurang. Ada juga truk rombongan kampanye masuk jurang. Walau tak semua mati, tapi akhirnya dari orang yang tak mati dalam kecelakaan inilah, diketahui, bahwa setiap mobil yang celaka sebetulnya jalannya tetap biasa saja, lurus. Tapi entah kenapa tiba-tiba mobil ada di awang-awang dan meluncur ke jurang. Melihat banyaknya kecelakaan itu, Pak Kosasi pun membeli jurang dan tanah di sekitarnya. Lalu dibangunlah rumah makan yang besar, dengan harapan termanfaatkannya tanah yang kosong dan yang lebih penting tak ada lagi kecelakaan. Tapi harapan Pak Kosasi, hanya harapan saja. Buktinya sampai sekarang kecelakaan di daerah itu tetap saja terjadi. Entah berapa kali tembok pagar rumah makan itu diganti, karena ambrol diseruduk mobil yang mengalami kecelakaan. Juga para pelayan rumah makan itu tak ada yang kuat bertahan lebih dari 3 bulan. Ada saja masalahnya. Karena takut, karena kesurupan. Tapi rumah makan itu tetap berjalan dan ramai pengunjungnya. Setelah pulang ke pesantren Pacung, aku menyelesaikan puasa 41 hari. Dan setelah selesai, aku minta izin pada Kiai untuk pulang sebentar ke Tuban menengok kampung halaman. Kiai pun mengiziniku. Tanpa menunggu lama aku berangkat pulang. Walau telah hampir setahun aku mesantren di tempat Kiai, tapi aku masih tak tahu aku ini mendapatkan apa di pesantren. Sebab Kiai tak pernah mengajarku apa-apa. Puasa juga baru 21 hari, dan 41 hari. Sampai di desaku sendang rumahku adalah lingkungan pesantren. Ada sekitar 7 pesantren di sekitar rumahku. Kalau dihitung dalam satu desaku ada 10 pesantren. Semua pengasuhnya masih ada hubungan saudara denganku. Ada yang pamanku. Ada yang saudara sepupu ayahku. Maka desaku terkenal dengan desa santri. Dan kehidupan masyarakatnya kebanyakan bertani. Ketika teman-temanku tahu, aku datang ke rumah semua pada datang berkunjung. Ada yang dari teman pesantren dekat rumah. Tapi ada juga para gang kampung. Maklum aku dulu anak yang paling nakal di desaku. Bagiku sebenarnya kenakalan remaja. Tapi bagi orang lain kenakalanku melampaui batas. Aku ingat bersama teman-temanku mencuri semangka berkarung-karung, dan penjaganya ku ikat dengan tambang. Ku ingat menguras empang ikan orang yang ada di depan rumah orang sementara yang punya rumah ku pantek semua pintunya hingga tak bisa keluar. Dulu orang mending ngasih upeti kepadaku, daripada dihabiskan anak buahku. Siapa sih cewek cantik di desaku dan desa-desa tetanggaku yang tak pernah kupacari? Ya itulah masa lalu. Tapi apa yang telah terjadi di masa lalu memang tak bisa hilang dan akan tetap bagian dari lembaran hidup kita.
Abis sholat maghrib teman-temanku sudah pada pulang. Ibuku memanggil aku pun segera memenuhi panggilannya. Ada apa, Bu? Ketika sampai di dekat ibuku yang memasukkan buah-buahan ke tas plastik. Ayo antarkan ibu ke rumah Paman Mursid. Kenapa dengan Paman Mursid, Bu? Paman Mursid sakit. Sudah 3 bulan makannya lewat jarum infus. Dokter udah tak sanggup. Makanya 2 hari yang lalu dibawa pulang. Aku cuma manggut-manggut dan mengerutkan kening. Aku segera menuju motor Jupiter. Sebelumnya mengambil kunci kontak yang tergantung di balik pintu kamarku. Setelah menyalakan motor untuk memanaskan mesinnya, aku kembali ke tempat ibuku duduk. Sakitnya sebenarnya sakit apa tuh, Bu? Awalnya ya tak tahulah, Nang. Panggilan Nang adalah panggilan orang Tuban kepada anak lelakinya. Kalau masih kecil dipanggil Cong. Kalau sudah gede dipanggil Nang. Paman Mursidmu itu ditemukan pingsan di pematang sawah dekat Damratan. Sejak itu ditemukan ya sampai sekarang ini tak pernah sadar. Kasihan pamanmu juga istrinya Bibi Asia. Dia sudah kemana aja untuk mencarikan obat suaminya tapi tak mendapatkan hasil apa-apa. Apa dulu waktu ditemukan tak ada tanda gigitan ular? Bekne digigit ular? Tanyaku heran. Tak ada. Tak ada tanda sakit apa-apa, itulah yang aneh. Terus menurut pemeriksaan dokter sakit apa, Bu? Ah, banyak kalau menurut dokter. Ada komplikasi. Ah, pokoknya banyak gitu sisi gak mudeng aku. Mungkin juga karangan dokter. Nyatanya pamanmu tak sembuh. Kalau dukun gimana? Udah banyak dukun didatangkan. Syaratnya aneh-aneh. Tapi semua percuma, tak ada faedahnya. Malah membuang-buang uang saja. Terus Paman Musin udah nyoba? Kiai-kiai udah dimintai syariat? Udah semua. Paman Musin juga tak sanggup. Wah, kalau gitu ya berat, kataku mengakhiri pertanyaan. Ku bonceng ibuku menuju rumah Paman Mursid. Pelan-pelan aku jalankan motor. Melewati jalanan Paping Blok. Di dunia ini yang paling ku sayangi dan ku hormati adalah ibuku. Bukan hanya karena hadis Nabi mengatakan derajat ibu lebih mulia daripada ayah. Tapi karena ibu adalah orang yang sayang dan paling pengertian kepadaku. Dulu saat aku masih nakal-nakalnya, ibuku tak pernah menyalahkanku. Tak pernah melarangku. Malah kalau aku mau pergi nonton konser musik, ibukulah yang memasangkan anting di telingaku. Yang menyisirkan rambut panjangku. Soal cewek, ibu selalu memesanku, punya cewek banyak tak masalah. Karena memang aku dulu punya pacar tak pernah kurang dari 10. Tapi kata ibuku, jangan mencemarkan nama orang tua. Jangan sampai kau menghamili wanita yang bukan istrimu. Ibumu juga wanita. Ah, ibu memang bijaksana. Sampailah motorku di depan rumah Paman Mursid. Setelah mengucap salam, kami segera masuk. Nampak di dalam juga banyak orang. Dengan para lelaki aku segera bersalaman. Ternyata juga banyak tukang suwuk. Mungkin di tempat lain disebut dukun. Tapi di daerahku disebut tukang suwuk. Red, ada Kang Nur. Aku sebenarnya lebih mengenal orang ini adalah pelatih pencak silat. Aku ingat waktu kecil orang ini suka menunjukkan keterampilannya. Berjalan di atas pedang. Bergulingan di atas duri salak. Makan pecahan kaca dan melengkungkan besi menggunakan lehernya. Di saat keramaian 17-an Agustus. Lalu yang kusalami yang kedua adalah Kang Wiji. Orang ini sering dimintai oleh pemuda desa ilmu-ilmu pukulan. Seperti lebur sekti, lembu sekilan dan lain-lain. Yang kusalami ketiga adalah pamanku. Adik sepupu dari ayahku. Namanya Musin. Dia terkenal di daerahku sebagai orang yang menyembuhkan penyakit karena kerasukan jin, kesurupan, serta suka memagar rumah, mengambil wesi aji. Yang lain adalah orang biasa. Aku juga menyalami Muhammad, anak terbesar dari pamanku Mursid. Setelah menyalami, aku pun mencari tempat duduk yang nyaman. Memang setelah melihat keadaan Paman Mursid, sungguh orang siapa saja melihat pasti akan kasihan karena memang keadaannya sangat memprihatinkan. Wajahnya kelihatan tua. Padahal umurnya tak lebih dari 50 tahun, tapi wajah Paman Mursid seperti ketarik ke dalam. Pipinya seperti masuk ke dalam. Rongga matanya juga menjorok ke dalam, sampai seperti kubangan hitam. Lehernya mengecil, seakan-akan mengkeret. Semua tulang iganya menonjok keluar. Kulihat wajah Paman Mursid seperti menahan penderitaan yang tak tertahan. Karena tubuh Paman Mursid tak berbaju, mungkin syarat dari dukun. Karena banyak kembang aneka warna di sekitar tubuhnya. Jadi aku bisa melihat perutnya. Oh, ada gumpalan dalam perut sebesar kepalan tangan. Aku tak berani bertanya, apa itu? Tiba-tiba tubuh Paman Mursid mengejang-ngejang. Semua orang ribut. Bibi Asia menangis karena melihat suaminya seperti merasa sakit yang amat dahsyat. Para tukang suwuk pun berupaya menolong dengan segala daya. Ada yang mengeluarkan jurus. Ada yang meniup-niup. Ada yang menyiprat-nyipratkan air. Suasana tegang sekali. Dan aku tetap duduk di kursi. Melihat dari jauh. Oh, nampak olehku gumpalan di perut Paman Mursid hidup dan bergerak ke sana kemari.
Paman Mursid melenguh-lenguh, kakinya menjejak-jejak tapi tubuhnya tetap di tempat. Ah, ngeri aku. Namun usaha para tukang suwuk ini sama sekali tak ada manfaatnya. Bibi Asia menangis menggerung-gerung melihat keadaan suaminya. Juga Muhammad, anak tertua Paman Mursid, juga menangis di sebelah kiri Paman Mursid. Tiba-tiba Bibi Asia menghampiriku dan mencengkeram lenganku. Deian, ayolah bantu Deian Huu. Jangan melihat saja, siapa tahu kesembuhannya dititipkan kepada Deian. Huhu, Deian kan dari Banten, pasti bisa mengobati. Aku kaget. Aku, seperti orang bego, menunjuk hidung dengan jari telunjukku sendiri. Aku tak bisa apa-apa. Wong di Banten itu tak diajari apa-apa, kataku jujur. Tapi mana mau orang panik mendengar. Aku main tarik-tarikan dengan Bibi Asia. Tiba-tiba ku dengar suara ibuku di dekatku. Cobalah Nang. Tak ada salahnya dicoba. Aku tak pernah membantah ibuku, maka aku pun maju ke tempat Paman Mursid ditidurkan. Tubuhnya masih mengejang-ngejang. Sungguh aku tak tahu. Harus berbuat apa. Pura-pura mencak-mencak. Kayaknya kurang bijak. Di tempat orang sakit. Ku ingat-ingat aku sering melihat kiai mengobati orang. Salah satu cara aja yang kupakai. Setidaknya ada yang kulakukan. Andai tak berhasil pun, aku tak akan disalahkan. Wong orang yang telah punya nama sebagai tukang suwuk aja, tak berhasil, apalagi aku yang bekas bocah dugal. Tanpa ragu aku melangkah maju, duduk di samping kanan Paman Mursid. Sementara di sebelah kirinya Paman Mursid adalah anaknya yang bernama Muhammad. Aku segera duduk bersila. Wirid yang selama ini kubaca, satu persatu kubaca 3 kali dengan menahan napas. Segala cipta rasa kukerahkan. Akal kukonsentrasikan. Rasa getaran halus berpendaran mengalir dari pusarku ke arah tapak tanganku. Kupikirkan keluar dari tapak tanganku masuk ke tubuh Paman Mursid, membelitnya, mengikatnya, kemudian menarik keluar. Kugenggam dalam tanganku. Lalu kubuang. Bu, suara gedebukan dari tubuh Muhammad yang tadi ada di samping kiri Paman Mursid. Tempat aku membuang apa yang kuambil. Aku tak menyangka akan berakibat seperti itu. Sekarang pemuda itu terjengkang ke belakang, kemudian berdiri dan tertawa-tawa. Suaranya berat menyeramkan. Huahaha. Keluarga ini akan kuhabiskan. Huahaha. Aku tak memperdulikan Muhammad yang kerasukan dan diurusi oleh para tukang suwuk. Termasuk pamanku Musin. Kusalurkan energi lagi. Menyalurkan energi? Lebih tepatnya aku menghayal seakan-akan menyalurkan energi. Hayalan tingkat tinggi. Tubuh Paman Mursid sudah tidak kejang-kejang. Gumpalan di perutnya juga sudah tak ada. Jangan dikira walau cuma ngayal menyalurkan energi. Tapi keringatku sebesar kacang polong. Luber sampai bajuku basah. Tanganku yang kanan kuarahkan ke atas dada berjarak 10 cm, tanpa menyentuh kulit. Yang kiri kuarahkan ke kepala juga tanpa menyentuh kepala. Terasa energi bergulung-gulung ke arah kedua tanganku. Perlahan tapi pasti, kedua mata Paman Mursid terbuka, lalu melihatku. Oh Deian, terima kasih. Suaranya pelan tapi, efeknya semua orang yang ada di situ menangis. Bibi Asia memelukku erat sekali, menangis enggugak-guguk. Dia tumpahkan syukurnya yang tiada terkira. Betapa selama ini ia pontang-panting mencari obat untuk menyembuhkan Paman Mursid yang tak pernah sadar selama 3 bulan. Bahkan dokter juga telah tak sanggup. Tanpa ku sentuh bisa begitu saja sembuh. Kenapa tak dari kemarin-kemarin Deian? Deian, sudah habis air mataku, kata Big Asia, masih menangis. Dia melepaskan pelukannya, kemudian mencium pipi kiri kananku, lalu bersimpuh di tepi ranjang suaminya, memegang erat tangan suaminya yang lemah. Baru sekarang aku tahu sebenarnya dalam tubuhku telah mengalir ilmu pengobatan yang aku tak tahu bagaimana dan dari mana ilmu itu ada dalam diriku. Aku masih berpikir ketika tiba-tiba Paman Musin menepuk pundakku. Itu bagaimana sih Muhammad? Semua orang kewalahan. Kulihat wajah pamanku itu khawatir. Memang Muhammad yang sedang kerasukan benar-benar mengamuk. Kursi meja pada patah. Kang Wiji dan Kang Nur yang ahli bela diri, serta 2 pemuda dimentalkan begitu saja. Kang Nur coba menerjang dengan menotok bagian-bagian tertentu dari tubuh Muhammad. Tapi segala serangannya seperti mengenai batu, hingga jari-jarinya terasa nyeri. Bahkan kakinya ketika menendang kena ditangkap Muhammad, dan dia diputar bagaikan gasing. Lalu tubuhnya dilempar. Untung Kang Nur orangnya jago sehingga ketika menghantam tembok ia dahulukan punggungnya. Dan ketika mental kembali dia berputar miring dan jatuh di tanah, tangan dan kakinya menahan hempasan badannya. Wah, ilmu kroco macam itu dibanggakan di depanku, kata Muhammad dengan suara dalam dan berat. Kang Wiji pun tak mau kalah. Dia maju menyerang dengan bogem yang telah dilambari aji lebur sekti. Tangannya yang besar berotot menderu. Tapi plep. Pergelangan tangannya dapat ditangkap Muhammad. Dan oleh Muhammad kepalaan Kang Wiji diadu dengan bogemnya. Duh, Kang Wiji menjerit. Jari-jarinya seperti patah semua.
Lalu tangan Kang Wiji yang masih di genggaman Muhammad itu diangsurkan ke mulutnya yang terbuka menganga. Sudah mateng, huahaha. Tangan Kang Wiji digigit. Aku sudah sampai di situ, hentikan, bentakku tak sadar. Muhammad kaget. Tangan Kang Wiji dilepaskan, yang segera dipeganginya dan wajahnya meringis-ringis. Sementara Muhammad melihatku, dia mundur-mundur. Takut. Aku beranjak maju, dan Muhammad mundur-mundur. Untung saja aku mempunyai daya hayal yang tinggi karena setelah ku pelajari, ilmu dalam tubuhku ini perlu dibangkitkan dengan memerlukan daya hayal yang tinggi. Melihat Muhammad yang kerasukan mundur-mundur takut padaku, bertambahlah keberanianku. Tanganku terangkat dengan jari telunjuk membuat coretan-coretan di udara ke arah tubuh Muhammad. Setelah itu tapak tanganku terbuka. Kubayangkan aku menyedot jin yang ada di dalam tubuh Muhammad. Dengan menggunakan telapak tanganku. Hasilnya, tubuh Muhammad lemas menggelosor ke bawah. Pertanda jin telah keluar. Saat yang menegangkan telah berlalu, Bibi Asia tak menangis lagi. Dan Muhammad juga telah sadar. Sementara tak hentinya orang-orang memberikan ucapan selamat atas keberhasilanku mengobati. Para tukang suwuk memuji-muji ilmu yang kumiliki. Mas Ian, benar-benar luar biasa. Belum pernah saya melihat ilmu sehebat itu. Mengeluarkan jin dari seseorang tanpa jurus-jurus, kata Kang Nur. Ah, jangan dilebih-lebihkan. Biasa saja. Jawabku yang memang belum tahu pasti akan ilmu dalam tubuhku. Benar sampean Kang Nur. Tandas Paman Musin. Aku saja kalau mengeluarkan jin harus pakai syarat atau jurus tertentu. Setidaknya harus pakai bacaan ayat tertentu dari Al-Quran. Kang Nur dan Kang Wiji manggut-manggut. Kang Wiji nampak memegangi tangannya yang biru lebam. Kenapa Kang tangannya? Ini Mas tadi. Beradu jotos dengan Muhammad yang kerasukan. Jawab Kang Wiji meringis menahan sakit. Coba lihat. Tangan Kang Wiji yang lebam segera diangsurkan kepadaku. Saya akan coba obati. Kalau sembuh ya syukur. Kalau tak sembuh ya sabar. Kataku. Karena sekalian mau mencoba ilmu yang ada di dalam tubuhku. Kusuruh Kang Wiji meletakkan tangannya yang lebam membiru di atas tapak tangan kiriku yang terbuka. Lalu tapak tangan kananku kutaruh di atas tangan Kang Wiji. Berjarak 10 sentian. Kubayangkan tenaga mengalir dari pusarku hangat bergulung berkumpul di tapak tanganku. Menyerbu masuk ke tangan Kang Wiji mengangkut segala sakit derita. Nyeri terangkat seperti udara hitam berkumpul terangkat dan kutangkap di tapak tanganku. Kemudian kubuang. Sudah, kataku, sambil melepaskan penahanan napasku. Semua mata yang memandang pun ikut bernapas lega. Yang saat aku mengobati Kang Wiji semua menatap tegang. Bagaimana Kang rasanya? Tanyaku yang tak yakin akan ilmuku sendiri. Kang Wiji menggenggam lalu membentangkan jarinya. Dilakukan berulang-ulang. Sudah enak, tak sakit lagi. Katanya girang. Ah yang benar Kang, kata Kang Nur tak percaya. Tadi apa yang kau rasakan, saat diobati? Seperti banyak semut yang masuk ke dalam tubuhku. Lalu seperti ada yang terbetot keluar dari tanganku. Wah, makasih banyak Mas Febri, kata Kang Wiji haru. Malam itu aku benar-benar tak habis-habisnya dipuji. Besoknya jadi pembicaraan di setiap mulut, sekaligus menambah keyakinanku akan ilmu pengobatan dari Kiai. Dan di malam aku mengobati itu, dalam tidurku tiba-tiba aku mendengar ledakan teramat keras membahana. Aku kaget dan terbangun, betapa terkejutku, karena kamarku penuh asap, dan ternit kamarku jebol. Yang lebih menakutkanku apa yang kulihat. Kulihat tubuh yang teramat besar dalam kamarku. Aku beringsut mundur, melihat penampakan yang memiriskan hati, tubuh yang tinggi besar sampai kepalanya tembus ke internetku. Padahal ternit dalam kamarku tingginya 4 meter dari tanah. Kau siapa? Tanyaku gemetar. Ampun Tuan. Mohon saya dilepaskan dari belenggu ini Tuan. Kata suara makhluk besar itu memelas, mengiba-iba. Baru kuperhatikan tubuh makhluk besar itu terbelit-belit rantai yang hampir membungkus tubuhnya. Hei, siapa yang membelenggumu? Tanyaku keheranan. Oh kenapa Tuan lupa? Bukankah Tuan yang membelengguku? Tolong Tuan lepaskan saya. Ampuni saya Tuan. Kata makhluk itu menangis. Gus, cengeng. Masak begitu saja nangis, aku mulai berani. Tapi Tuan, kalau belenggu ini tak dilepas, saya akan sengsara seumur-umur. Bagaimana kalau saya makan? Bagaimana saya buang air besar? Bagaimana aku pipis? Tak ada yang memegangi. Pasti kencingnya kemana-mana. Nanti dulu. Aku mau melepaskanmu. Tapi kau tunjukkan dulu asalmu dan kenapa sampai di tubuh Paman Mursid. Awas jangan bohong, udah jangan nangis. Jadi jin cengeng amat sih kataku agak jengkel juga karena jin itu nangis hahaha. Tuan, aku ini adalah jin penghuni Telogo Wungu.
Daerah Pati. Aku sampai di tubuh Mursid karena aku dikirim orang. Dikirim lewat pos, atau paket kilat? Ya enggak lah. Masak jin dikirim lewat pos Hu. 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 Lalu jin itu menceritakan tentang siapa yang mengirimkan dan karena masalah apa. Aku pun melepaskan rantai yang membelit tubuh jin. Dengan menjulurkan tanganku. Dan bilang, lepas. Maka rantai yang membelenggu jin itu pun hilang. Entah kemana. Setelah belenggunya tak ada, tiba-tiba jin itu menggelosor bersimpuh di depanku. Aku kaget tapi ingin ketawa juga. Karena melihat ukuran jin itu duduk aku masih sepinggangnya kalau berdiri. Yang membuat aku pengen ketawa karena wajahnya yang tak menyeramkan dan lucu. Mata jin itu bulat besar. Mengerjap-erjap. Kepalanya gundul. Tapi bekas cukurannya kurang bersih. Hidungnya bengol. Dan bibirnya tebal sekali. Seperti bibir keledai. Hei, kenapa kau belum pergi? Tanyaku heran. Apakah Tuan tak ingin menjadikanku pelayan? Ah, pelayan apa? Aku tak biasa dilayani. Aku biasa nyuci baju sendiri. Bukan itu maksudku Tuan. Tapi kalau Tuan mau aku bisa mengambilkan nasi gandul dari Pati. Enak loh Tuan. Ah, apa enaknya nasi gandul, tak usah promosi. Lagian aku tak punya kerjaan tetap. Takkan sanggup membayarmu. Udah sana pergi. Baiklah Tuan. Kalau begitu aku mohon diri. Tunggu dulu. Betulkan dulu ternitku yang kau jebolkan. Baik Tuan. Lalu jin itu menjentikkan tangan dan ternitku kembali seperti semula. Begitulah. Setelah kejadian aku menyembuhkan Paman Mursid. Aku makin dikenal dan tiap hari ada saja yang datang dari anak yang rewel. Orang sakit gigi, sakit kepala, penyakit dalam, penyakit luar, semua datang minta diobati. Juga aku sering diajak Lek Musin untuk menolong orang yang kerasukan jin. Namun aku sudah janji kepada Kiai bahwa aku hanya di rumah 2 bulan. Aku sudah kangen pada Kiai dan kedamaian pondok lereng Gunung Putri. Apalagi setelah mengalami suatu kejadian yang membuatku amat merasa betapa masih dangkalnya ilmu yang kumiliki. Yan, suara Lek Musin memanggilku. Ketika ku utak-atik internet, melihat pesan di emailku. Ada apa, Lek? Nanti sore temani aku ke Kalitidu Bojonegoro ya. Mau apa, Lek? Mau nyambangi saudara apa? Ah, biasa ada orang minta tolong. Keluarganya ada yang kesurupan. Aku mantuk aja. Dan selepas asyar, aku dan Lek Musin pun pergi ke Bojonegoro. Perjalanan ke Kalitidu dari rumahku hanya memakan waktu 2,5 jam, yaitu dari rumahku. Naik angkot. Kemudian ganti bus jurusan ke Bojonegoro. Terus naik mobil ke Kalitidu. Ini kalau lewat utara. Sebenarnya melewati selatan lebih dekat. Yaitu dari rumahku ke Cepu. Batoan lalu nyebrang. Sampai deh. Cuma akan makan waktu lebih lama. Karena dari rumahku ke Cepu jarang ada kendaraan. Mungkin seharian menunggu belum tentu ada kendaraan. Jadi untuk lebih gampangnya harus lewat Bojonegoro. Walau jalannya muter. Tapi kendaraan selalu ada. Sampai di rumah yang kami tuju. Hari sudah sore tapi matahari masih enggan ke peraduan. Suasana amat sepi. Kami mengucap salam. Berulang kali. Baru muncul seorang lelaki setengah tua. Peci kain bundar bermotif kotak-kotak kain sarung ada bertengger di kepalanya. Wajah lelaki itu sedikit murung. Namun ketika berhadapan dengan Lek Musin dia langsung tersenyum. Oh Lek Musin. Mari-mari. Silakan dienak-enakan dulu. Setelah menerima kami berdua dengan ramah maka lelaki itu pergi ke dalam. Menyuruh istrinya mengambilkan minuman dan makanan ala kadarnya. Setelah itu kedua suami istri itu pun mengobrol dengan kami. Saat berkenalan denganku lelaki itu bernama Pak Soleh. Dan istrinya bernama Hamidah. Karena istrinya adalah orang sedesaku maka mengenal Lek Musin. Kemudian tahu Lek Musin biasa menyembuhkan orang yang kerasukan jin. Jadi Lek Musin dipanggil. Awal-awalnya gimana tuh Di? Kok si Marjuki itu bisa berpenyakit seperti itu? Pak Soleh pun bercerita. Benar Ki kamu mau mesantren? Tanya Pak Soleh suatu malam kepada Marjuki yang sedang makan. Benar Pak E. Aku sudah jenuh di rumah terus. Tak ada perkembangan. Jawab Marjuki sambil mengunyah nasi di mulutnya. Mondok itu berat loh. Kalau kamu bangkong di rumah bapakmu ini tak ngapa-ngapain kamu. Tapi kalau kamu bangkong tak mau subuhan, bisa dipecuti sama kiainya. Kalau kamu melanggar peraturan pondok kamu akan diberi hukuman. Apa kamu siap? Tirakat di pondok? Pokoknya aku siap Pak E. Lalu kamu mau mesantren di mana? Bagaimana kalau di Tegalrejo, Magelang, Pak E? Di mana saja tak masalah kalau memang kamu siap. Marjuki adalah anak tunggalnya Pak Soleh. Sifatnya ceria dan rajin bekerja. Kadang membantu orang tuanya di sawah. Kadang juga bekerja di tempat orang lain. Pekerjaan apa saja.
Marjuki siap melakukan asalkan halal. Umur Marjuki telah menginjak 19 tahun. Akhir-akhir ini Marjuki merasa kesepian, sebab teman-temannya yang selama ini menemaninya nyangkruk telah pergi semua, mencari pengalaman hidup. Ada yang mesantren, ada juga yang pergi merantau ke Jakarta, ada yang ke Malaysia, bahkan ada yang ke Saudi Arabia. Marjuki bingung mau kemana. Tapi setelah berpikir, maka Marjuki memutuskan mesantren saja. Maka dia pun bercerita pada ibunya supaya keinginannya disampaikan pada ayahnya. Dan terjadilah dialog malam itu. Sekarang dia telah pergi ke Magelang. Setahun di pesantren, Marjuki pulang keadaannya telah berubah. Dulu dia periang dan giat bekerja. Kini sering kelihatan diam dan amat malas. Bahkan dia suka pergi menyepi di kuburan-kuburan. Dan melakukan puasa yang aneh-aneh, bahkan kamarnya dicat warna hitam. Pak Soleh melihat hal yang seperti itu. Mau menegur. Tapi takut Marjuki marah. Tak jarang karena kesalahan sedikit saja, Marjuki marah membanting piring. Ternyata Marjuki telah terseret mempelajari ilmu sesat, yang berhubungan dengan Nyai Roro Kidul. Telah beberapa hari, Marjuki tak keluar kamar, tidak makan, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Dari dalam kamarnya bau menyan Jawa. Tiap malam menyengat hidung, ibunya sangat khawatir. Maka setelah ada 5 harian di kamar ibunya mengetuk pintu, memintanya untuk makan karena takut terjadi apa-apa yang menimpa anak semata wayangnya. Setelah lama mengetuk, terdengarlah lenguhan dari kamar, dan pintu terbuka. Terkejutlah perempuan itu, melihat Marjuki yang tak seperti anaknya. Mata Marjuki semerah darah, di lingkar matanya warna hitam angker. Hidungnya mendengus-dengus, dari mulutnya keluar air liur yang membanjir. Siapa kau perempuan tua? Mengganggu saja. Suara Marjuki, berat mendirikan bulu roma. Sangar. Nak, ayo makan. Nanti kamu sakit, suara ibu Marjuki. Di antara rasa takut melihat keadaan anaknya. Jebleng, jebleng, apa sudah kau sediakan darah ayam dan darah kambing? Udah ibu masakkan sambal terong kesukaanmu. Sialan, memang aku apa? Dimasakkan suambel terong mati saja kau. Tiba-tiba tangan Marjuki bergerak cepat menyambar leher ibunya dan mencekiknya. Untung ibunya masih sempat teriak, sehingga teriakan itu didengar Pak Soleh yang sedang membersihkan rumput di depan rumah, yang segera berhambur ke dalam rumah. Melihat istrinya dicekik anaknya, sampai kelihatan matanya mau keluar, maka Pak Soleh segera memukul tangan anaknya itu sehingga cekikan lepas. Melihat ada yang memukul tangannya, Marjuki pun mengalihkan serangan ke leher Pak Soleh. Dengan mudahnya dia menangkap leher Pak Soleh dan mencekiknya. Tubuh Pak Soleh sampai terangkat dari tanah. Dia mencoba melepaskan dengan segala daya. Tapi tangan Marjuki yang kerasukan itu teramat kuat sehingga Pak Soleh hanya menendang-nendangkan kakinya. Nyawanya benar-benar telah di ujung tanduk. Sementara istrinya yang tadi dilepas oleh Marjuki, ngos-ngosan di tanah, melihat suaminya dalam keadaan sekarat, segera mengambil kursi kayu, dan mengemplangkan ke kepala Marjuki sekuatnya. Sampai kursi kayu patah-patah, dan untung cekikannya dilepaskan, sehingga Pak Soleh pun menggelosor jatuh di tanah. Aneh, Marjuki sama sekali tidak berdarah, malah tertawa bergelak-gelak, lalu mengamuk menghantam meja kursi sampai semuanya hancur. Lalu dia berlari keluar rumah mengamuk di jalan. Segera gemparlah semua tetangga. Orang yang lewat segera lari ketakutan. Lalu Marjuki meloncat ke atas genteng, melempar-lemparkan genteng pada orang yang lewat di jalan. Ibu Marjuki menangis melihat keadaan anaknya seperti itu. Para orang pintar telah didatangkan untuk membujuk Marjuki turun dari genteng. Tapi malah disambitin pakai genteng. Dia hanya mau turun kalau diberi minum darah ayam dan kambing. Sudah 2 hari Marjuki ada di atas genteng. Dia mau turun kalau ada darah ayam dan kambing disediakan. Dan setelah minum darah itu maka dia meloncat lagi ke atas rumah. Dan menyambitin orang yang lewat. Kelakuan Marjuki yang menyambiti orang yang lewat dengan genteng rumahnya ini benar-benar membuat panas hati. Maka para pemuda kampung pun bermusyawarah untuk menangkap Marjuki. Dan nantinya akan dipasung. Setelah dipancing dengan darah, Marjuki pun turun. Ketika sedang menikmati darah yang dikasih obat bius itu, para pemuda pun bergerak meringkusnya. Yang mau meringkusnya dari belakang ada 3 orang itu kecele. Walau Marjuki tak melihat ke belakang, tapi dengan mudahnya dia menjatuhkan diri dan berguling sehingga yang menubruknya dari belakang hanya menangkap angin. Pemuda dan orang desa pun melakukan pengepungan. Dari kiri kanan, depan belakang. Dengan susah payah 7 orang dapat memegang tangan kaki. Namun semua dapat disentak lepas. Dan banyak yang terpental dilemparkan oleh Marjuki yang kerasukan. Yang memang tenaganya berlipat-lipat. Kembali 7 orang berusaha mendekap memiting kaki tangan Marjuki. Namun kali ini para penduduk tak mau usaha mereka sia-sia. Maka segera berbagai macam tambang dijeratkan ke tubuh Marjuki. Rupanya saat itu obat bius yang dicampurkan darah pun mulai bekerja. Kelihatan sebentar-sebentar, Marjuki melengut ngantuk siut. Lalu meronta lagi.
Begitu berulang kali, dan orang-orang tak mau kecolongan tetap mendekapnya erat, sampai akhirnya Marjuki terbius. Perjuangan yang melelahkan. Marjuki kelihatan tergolek di pelataran rumah Pak Soleh. Semua orang yang meringkusnya semua mandi keringat. Bahkan ada yang luka berdarah dan salah urat. Orang-orang yang tidak ikut meringkus Marjuki telah membuatkan pasung dari kayu sebesar sedekapan manusia. Marjuki pun dipasung. Tangannya masih dirantai. Para dukun paranormal didatangkan. Para kiai dimintai tolong untuk membantu penyembuhan. Sawah 5 petak pun telah terjual sebagai biaya pengobatan. Tapi kesembuhan tak kunjung datang. Sampai hampir setahun Marjuki dipasung. Tapi penyakit gilanya makin parah saja. Kami berdua diajak melihat keadaan Marjuki. Ternyata pemuda itu diletakkan di ruangan terpisah di belakang rumah dalam satu ruangan. Berdinding gedek. Pintu dibuka dan bau busuk segera menamparkan hidung. Bangunan berukuran 5 meter persegi itu gelap. Karena tak ada jendela juga tak ada penerangan. Penerangan hanya dari lampu ublik yang dibawa Pak Soleh. Nampak lapat-lapat seorang pemuda dewasa tengah duduk terpasung. Wajahnya mengerikan. Matanya yang hitam ke atas. Tapi yang putih mencorong merah menatap kami. Wajah pemuda itu tak bisa dibilang bersih lagi. Wajahnya menghitam penuh daki. Rambutnya awut-awutan kribo panjang. Bagian atas tubuh tak berpakaian dan nampak bekas darah ayam dan kambing yang mengering menempel di tubuhnya. Orang yang melihat keadaan Marjuki pasti akan ngeri sekaligus iba. Siapakah orangnya yang mempunyai cita-cita menjadi orang gila? Karena penerangan yang tak memadai, maka oleh Pak Soleh kami diminta mengobatinya besok hari saja. Malam ini kami menginap, beristirahat. Yan, bagaimana menurutmu? Gila kerasukannya Marjuki? Tanya Paman Musin. Ketika kami berdua telah rebahan dalam kamar. Ya, gilanya karena mempelajari ilmu tanpa dasar yang kuat. Tarekat misalkan. Juga karena mempelajari ilmu tanpa guru pembimbing. Sungguh berbahaya sekali. Karena belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah Saitan. Bagaimana menurut Lekmu sendiri? Tanyaku balik. Apa yang kamu katakan? Tepat sekali. Tapi terus terang aku ragu akan bisa menyembuhkannya. Nampak Lek Musin mengerutkan keningnya. Ya, sebelum kita mencoba, kenapa harus ragu, Lek? Itu sama saja dengan kita kalah satu langkah. Kita hanya berusaha. Kesembuhan hanyalah di tangan Tuhan semata. Jangan sampai kita tertindih oleh keharusan. Seakan-akan sembuh dan sakit itu kuasa kita. Hidup dan mati kuasa kita. Kita hanya berusaha saja. Dan kami pun tidur tanpa beban. Esoknya, kami berdua diantar Pak Soleh ke tempat Marjuki dipasung. Jam di tanganku baru menunjukkan jam 7:15. Matahari yang kuning keemasan memantulkan sinarnya yang hangat. Terasa hangat di tubuh yang baru mandi. Membayangkan hal yang seperti itu. Betapa damai dunia. Seakan di dunia ini tak ada kejadian yang seperti dialami Marjuki. Setelah masuk ke tempat Marjuki, jijik sekali. Rupanya bau yang menyengat di malam itu adalah baunya kotoran dan kencingnya Marjuki. Juga bau bangkai tikus dan binatang-binatang lain yang dimakan mentah-mentah oleh Marjuki. Oh, sungguh menggigitkan bulu roma. Rupanya di tempat pemasungan telah berjejal-jejal orang desa yang ingin menonton. Tua muda, perawan, janda, remaja, jejaka, duda, semua pada datang menonton. Sampai kebun belakang rumah Pak Soleh benar-benar lebek. Kiak ada tontonan dangdutan aja, atau bioskop misbar. Gerimis bubar. Orang-orang itu ada yang mengintip dari gedek, ada yang berdesakan di pintu masuk, dan ada yang dari luar pagar saja. Rupanya pengobatan Marjuki, tanpa disiarkan dengan mikrofon keliling kampung, telah terdengar dari telinga ke telinga. Lek Musin mulai mengobati, sementara aku mempersiapkan yang diperlukannya. Lek Musin memang sudah profesional. Segala macam cara mengobati orang kesurupan dia kuasai. Dari yang model kejawen, ilmu tahu, ilmu tenaga dalam, dan ilmu rukyah. Lek Musin mulai mengobati dengan ilmu tahu. Bajunya diganti jubah kuning, dan ada simbol tahu di punggungnya. Semua mata menatap tegang ketika dia beraksi. Dengan uang logam Cina kuno yang dengan cepat dibentuk pedang, dan tangan kirinya memegang pedang dari kayu setigi. Tubuh Lek Musin mulai berloncatan ke sana kemari, membuat jurus mengelilingi Marjuki. Tiba-tiba Marjuki yang sedari tadi diam, menatap kosong. Serentak ramai. Ayo, ayo menari, Bang Roma menarinya kurang seru. Kenapa tak pakai gitar? Semua yang ada di situ kontan ketawa. Karena memang Lek Musin adalah penggemar Roma Irama. Jadi biasalah kalau dari potongan rambut, jenggot, dia upayakan mirip dengan Roma. Tapi Lek Musin ini tak terlalu. Malah ada tetanggaku yang mirip sekali. Namanya Joni. Saking ngidolain banget sama Roma. Bukan hanya rambut dan jenggotnya yang dibuat mirip Roma tapi juga suaranya. Pernah kulihat Joni lagi naik sepeda. Ada lagunya Roma diputar kenceng-kenceng. Maka si Joni turun dari sepeda. Lalu sepedanya disandarkan di pohon.
Ia nyamperin ke rumah yang lagi muter lagu. Bang, numpang joget ya? Kata si Joni. Tanpa nunggu jawaban si Joni langsung joget. Sampai lagu selesai. Dan setelah lagu selesai, dia pun permisi. Tak lupa mengucapkan terima kasih. Dengan dialek Roma. Karena dengan jurus tahu tidak ada perubahan apa-apa, Le Musin pun segera mengubah pengobatan dengan tenaga dalam dan ilmu kejawen. Tapi juga tak menghasilkan apa-apa. Malah Marjuki bilang katanya permainan sandiwara Le Musin untuk menghiburnya teramat membosankan. Marjuki minta diganti lakon yang lain saja. Dan disambut ketawa oleh penonton yang menyaksikan. Karuan saja membuat Le Musin malu bukan kepalang. Dan keringatnya mengalir deras sampai lehernya basah. Dan pakaiannya juga basah. Seperti orang yang habis nyangkul di sawah. Aku memahami perasaan Le Musin. Kali ini Le Musin mengobati dengan ruqyah. Membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat satu digabungkan dengan ayat yang lain. Tapi pengobatan ruqyah ini rupanya juga tak begitu ada hasilnya. Marjuki malah siat-siut mengantuk. Ayat-ayat Al-Quran itu seperti menina bobokannya. Melihat gelagat yang tak baik ini, aku segera ikut membantu. Seluruh wirid yang biasa ku baca dalam hati 3 kali, sambil menahan napas. Serasa hawa aneh mengalir bergeletaran dari pusarku. Kusalurkan ke tanganku kuarahkan ke tubuh Marjuki. Kubayangkan tubuh jin yang ada di tubuh Marjuki terlingkupi dan berusaha ku sedot ke tanganku. Tiba-tiba tubuh Marjuki yang siat-siut ngantuk itu membuka matanya. Liar dan krimping. Kretekrit. Marjuki berdiri tegak. Kayu yang dipakai memasungnya sebesar dekapan manusia itu berderak membalik. Hah? Siapa yang mencoba menarikku keluar dari tubuh ini? HRRR. Bedebah. Belum tahu siapa aku? Aku Iki Panglimane Nyai Roro Kidul. Ayo sopo pengen adu ilmu, huahaha. Aku grogi juga mendengar yang masuk ke tubuh Marjuki adalah anak buah Ratu Pantai Selatan. Keringatku pun mulai keluar. Aku segera meminta tikar kepada Pak Soleh. Sementara keadaan semakin menegangkan. Sementara Le Musin rupanya juga takut. Dia mencengkeram lenganku. Bagaimana ini Yan? Tenang Le. Aku akan berusaha, nanti bantu wirid basmalah sebanyak-banyaknya kataku. Sambil melihat wajah Le Musin yang ketakutan. Setelah Pak Soleh datang membawa tikar, aku pun menggelar tikar di tempat yang bersih. Mengingat lawan yang berat, aku pun berinisiatif membaca Fatihah kepada Nabi dan silsilah tarekat Qadiriyah Nasabandiyah. Sampai ke kiaiku, Kiai Lentik. Sementara Marjuki masih ketawa sesumbar, tiba-tiba salah seorang penonton, seorang setengah baya kesurupan, dan maju ke depan ke arah Marjuki yang masih tertawa bergelak. Mendadak saja tertawa Marjuki berhenti. Aku masih membaca wirid. Dengan khusyuk, tak urung suara orang yang kesurupan itu terdengar di telingaku. Suara itu suara Kiai. Aku pun membuka mata. Nampak orang yang kesurupan itu petentang-petenteng. Di depan Marjuki yang tertunduk. Takut-takut. Kau tahu siapa aku? Suara Kiai berwibawa. Ampunkan saya. Saya tahu Tuan Kiai Lentik. Suara Marjuki dengan nada takut. Lalu kalau kau tahu siapa aku kenapa tak cepat keluar? Apa aku sendiri yang akan mencabutmu? Dan menjadikanmu debu? Suara Kiai membentak. Tiba-tiba tubuh Marjuki lemas. Dan menggelosor ke tanah. Kiai yang ada di tubuh orang lain itu segera mengusap tubuh Marjuki yang segera sadar. Dan memanggil ayah ibunya. Sementara Kiai mendekatiku dan membisiki telingaku. Kalau mau kembali ke pondok. Kalau sakit biar sembuh dulu. Lalu orang desa yang kerasukan itu sadar. Lelaki yang sebelumnya dipinjam wadaknya oleh Kiai itu tak mengerti dengan apa yang terjadi. Hari itu Marjuki benar-benar telah sembuh, dan segera dimandikan. Aku dan Le Musin pun mohon diri. Setelah mengalami pengalaman di Bojonegoro, aku pun memutuskan untuk kembali ke pesantren. Setelah selang 2 hari di rumah aku pun memutuskan kembali ke pesantren. Maka aku mempersiapkan segala sesuatunya. Karena besok siang aku pergi dengan bas malam jurusan Kampung Rambutan. Tapi malam harinya tiba-tiba tubuhku terserang demam teramat tinggi. Batuk, kepala pening, dada ampek, perut senep, dan nafasku sesak sekali. Sampai kalau aku menarik napas akan terdengar suara ngiik. Ngiik, suaranya seperti sempritan atau sumur pompa. Yang jelas aku merasa tersiksa dan seakan aku telah dekat kepada mati. Bahkan ketika aku bangun dan mau keluar kamar, tubuhku begitu saja terbanting ke belakang, dan tanganku yang mencoba menahani tertindih punggungku sendiri. Dan salah urat, makin lengkaplah penderitaanku. Aku ingat kata-kata Kiai waktu di Bojonegoro, kalau aku sakit, keberangkatan ke pondok ditunda dulu. Rupanya Kiai memperingatkanku, dan kini, aku tergeletak begitu saja, tiada daya. Dokter dipanggil untuk mengobatiku. Aku disuntik dan diberi obat yang banyak sekali macamnya, tapi tak membuatku sembuh. Tanganku juga dibawa ke dukun pijat tapi,
sama saja masih salah urat. Aku belum pernah mengalami penyakit separah ini. Paling-paling biasanya pusing, atau sesak napas, karena terlalu banyak cat yang kuhirup. Karena melukis airbrush, ya cat yang partikelnya teramat kecil tetap saja masuk ke hidungku, dan melekat di rongga hidung dan rongga mulutku, sehingga kalau meludah akan serwarna dengan cat yang kusemprotkan, dan hidungku kaku karena terlalu banyak cat yang menempel. Tapi sekarang penyakit ini lain. Kalau mau wudhu aja kakiku gemetaran, dan tangan harus berpegangan. Ketika ibuku menangis di sampingku, "Bu, jangan menangis," kataku yang lemah tidur tak berdaya. "Kalau Tuhan memang telah memanggilku, nanti tolong pada Hani. Pintakan maaf, aku tak bisa menikahinya," katakan pada dia. Supaya mencari lelaki yang lebih baik dariku. Aku nyerocos tak karuan menyebut semua bekas pacarku, yang telah ku kecewakan. Seakan aku ini terlampau banyak dosa. Telah menyia-nyiakan banyak wanita. Tak mensyukuri atas ketampananku. Tak mensyukuri kelebihan-kelebihan yang telah Tuhan berikan padaku. Kalau dokter dipanggil berkali-kali tapi tak ada perubahan pada penyakitku. Semua makanan yang kutelan, kumuntahkan kembali. Lalu siapa lagi yang kuharapkan mengobatiku? Kalau orang lain sakit, begitu mudahnya aku memberi solusi. Tapi ketika aku sendiri yang sakit, memang berat kalau kita mengalami sendiri. Seperti teman yang sakit gigi. Lalu kita melihat, sakit gigi gitu saja merengek-rengek. Setelah kita yang sakit gigi, maka kita mengadu lebih dari teman kita. Keadaanku makin kritis. Aku sudah sering mengigau. Mataku membalik. Tinggal kelihatan putihnya saja. Ibuku tiap hari menungguiku dengan sabar. Mengompresku. Tidur di sampingku. Ku dengar ayahku marah-marah. Ini karena sering bermain dengan jin. Jadi dapat balasannya. Mungkin anaknya jin yang ia tawan atau bunuh, telah membalasnya. Ya begitulah ayahku. Selalu menyalahkanku. Seakan aku berdiri salah. Duduk juga salah. Bahkan aku mungkin setahun ngomong dengan ayahku bisa dihitung dengan jari. Tapi memang harus begitu, satu sisi ada yang selalu menyayangiku yaitu ibuku. Juga ada yang selalu ada yang menyalahkanku yaitu ayahku. Jadi aku ada kendali, kadang melaju, kadang juga berhenti. Jadi tak manja. Walau ayahku selalu bersikap seperti itu, aku tetap mencintainya. Karena tak ada ayah yang ingin anaknya sengsara. Jadi maksud ayahku itu demi kebaikanku juga. Malam telah larut. Mungkin saat itu jam 2 dini hari. Aku mendengar ada suara memanggilku, menyuruhku bangun, dan ku buka mata. Kulirik ibuku masih tidur miring di sebelahku. Lalu siapa yang tadi membangunkanku? Aku mau memejamkan mata lagi. Terdengar jelas di sampingku. "Ian, bangun Ger." Karena suara itu ku dengar di samping kiriku. Aku pun membuka mata, dan mencoba menengok orang itu dengan leher yang sakit, ngilu. Aku heran ada lelaki teramat tua duduk di sampingku, tersenyum. Dan senyumnya terasa mendamaikanku. Wajah lelaki itu lembut seperti bayi, dan ada cahaya kuning tipis menyelimuti. Sejuk dipandang seperti matahari mau tenggelam. Juga memancarkan wibawa yang menyilaukan. Alis orang tua itu tebal melengkung indah. Kedua matanya bening lembut memandangku, seakan-akan menembus sampai dasar hatiku. Hidungnya mancung, seperti hidung orang-orang Arab. Kumis dan jenggotnya tebal memutih, namun terawat rapi. Ikat kepalanya seperti gambar di wali-wali Songo. Berwarna putih juga bajunya berwarna putih. "Siapakah Tuan?" tanyaku. "Apakah Tuan yang akan mencabut nyawaku?" "Baiklah, aku sudah siap." Lalu ku pejamkan mata dan melafadzkan 2 kalimat syahadah. "Anak baik, aku bukan malaikat yang akan mencabut nyawamu. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat," kata lelaki itu lemah lembut. "Lalu siapakah Tuan ini?" tanyaku, kembali membuka mata. "Ger, aku Abdul Qadir." Gemuruh rasa dadaku. Takdim, takut, cinta, rindu, semua teraduk dalam dadaku. Bagaimana tidak? Manusia yang kucintai kukagumi akan amaliyahnya. Kuyakini akan karomahnya. Selalu kukirimi Fatihah. Karena bersyukur atas ilmunya. Sekarang ada di depanku. Aku mencoba bangun tapi tak kuasa. Tubuhku terlampau lemah. "Sudah Ger, tak usah bangun. Kau sedang sakit. Biar aku mencoba menyembuhkanmu." Tangan Syai diulurkan ke atas tubuhku. Aku seperti merasakan hawa damai tiada taraf. Ku dengar letupan kecil halus dari dalam tubuhku. Dan semua sakitku serasa hilang tak tahu entah kemana. Tubuhku nikmat, ringan. Dan seketika aku bersujud mencium tangannya. Menumpahkan cintaku, rinduku. "Sudah Ger, sebaiknya engkau jangan memberikan pertolongan di atas kemampuanmu. Sempurnakanlah ilmumu. Nanti Nabi Isa alaihi salam akan mengajarkan ilmu pengobatan padamu. Sebagaimana dia mengajarkan kepada kiaimu." "Aku pergi Ger."
Terdengar suara salam, dan tangan yang kupegang telah hilang, meninggalkan bau harum yang tiada taraf. Aku segera menuju kamar mandi mengambil air wudhu dan menjalankan sholat 2 rakaat, kemudian melakukan sujud syukur. Ibuku terbangun, melihatku sedang sholat. Setelah aku selesai, ia bertanya, "Lo udah sembuh tunang?" "Alhamdulillah sudah bu." "Wah bau apa ini nang kok wangi sekali. Kamu makai minyak apa nang? Kok baunya harum?" kata ibu sambil hidungnya kembang kempis lucu. "Jangan-jangan, tak mungkin. Dulu aku juga mencium bau harum seperti ini waktu kakekmu meninggal. Tapi kau kulihat sehat, seperti tak sakit lagi." Wajahnya khawatir. Ibu jangan berpikir yang aneh-aneh. Besoknya aku pun kembali ke pesantren. Naik bas malam pahala kencana. Ibuku sebenarnya tak mengizinkanku kembali dulu ke pesantren. Tapi aku memaksa, karena rinduku kepada Kiai. Sekarang aku telah berada dalam bas yang melaju tak terlalu cepat. Karena hujan mengguyur deras di setiap perjalanan. Penumpang dalam bas tak terlalu banyak, mungkin sekitar 12-an orang. Karena bas ini nantinya mengambil penumpang di agen-agen penjualan tiket di setiap perjalanan. Aku duduk di tengah sebelah kiri bas. Dan daripada melamun, aku selalu membaca wirid di setiap perjalananku. Bas melaju kadang oleng kanan-kiri. Ketika rodanya masuk ke jalan yang berlubang dan penuh genangan air hujan, sehingga air di kubangan muncrat menyiram para pejalan kaki atau pengendara motor, pasti terdengar jianco, atau jiamput, sumpahan khas. Mengapa tak subhanallah? Entahlah. Di daerah Lasembas berhenti di agen penjualan tiket. Para penjual makanan segera masuk menyerbu. Takut pembelinya kedahuluan penjual lain. Kulihat pembeli tua melangkah pelan, menawarkan dagangan. Kulihat makanan kesukaanku, yaitu jagung muda yang diparut kemudian diulek dengan bumbu, dikasih telur lalu digoreng, dimakan dengan cabai. Enak sekali. Di daerahku makanan itu namanya pelas. "Berapa nek?" 3.000 nak. Ku keluarkan uang 3.000-an. Nenek itu menerimanya dengan jari gemetar. "Nenek sakit?" tanyaku. Perempuan itu mengangguk. Ku keluarkan uang 200-an ribu. Lalu ku jejalkan di telapak tangannya. Mungkin uangku ini lebih berguna di tangan nenek ini daripada di tanganku. Ini adalah uang gajiku melukis di rumah makan. Lumayanlah 2 minggu aku mendapat 3 jutaan. Nenek itu terkejut. Tapi aku segera berkata, "Sudahlah nek, tak usah terima kasih. Sekarang nenek tak usah kerja. Nenek pulang. Dan uang itu untuk membeli obat." Sana nenek turun. Terus pulang. Nenek itu menuruti kata-kataku, kemudian dia turun. Sampai di bawah kulihat dia melihat uang yang kuberikan. Lalu menatapku dari bawah dan air matanya berkaca-kaca. Kulihat dia mengangkat kedua tangannya berdoa. Sementara aku mulai menikmati apa yang kubeli. Beberapa penumpang naik. Dan juga 2 penumpang pasangan setengah tua. Kuperkirakan umurnya 50 tahunan. Setelah mencari-cari nomor kursi, ternyata yang lelaki duduknya di sebelahku. Sementara yang perempuan di kursi 2 kursi deretan sebelah kanan arah depan kursiku. Bas pun melaju. Jam butut di tanganku telah menunjukkan pukul 4:30 sore. Tiba-tiba perempuan istri lelaki di sampingku bangkit dari kursi dan berjalan ke tempat aku duduk. "Nak, bisa enggak kita gantian tempat duduk? Biar saya duduk di sebelah suami saya, dan anak duduk di kursi saya." "Oh enggak apa-apa bu. Silahkan, silahkan." Kataku segera memberesi tas dan barangku. Untuk pindah tempat duduk. Aku segera pindah tempat duduk yang ditempati perempuan tua itu. Oh rupanya di situ ada penumpangnya. Seorang gadis berjilbab, cantik, entah aku belum melihat wajahnya. Aku mengucap permisi lalu duduk. Menempatkan tasku di tempat yang aman. Nah, saat mengucap permisi itulah gadis itu menengokku dan mempersilahkanku. Kulihat wajahnya terkejut melihatku. Tapi aku duduk saja. Terus terang aku orangnya tertutup. Walau ada gadis di sampingku cantiknya sundul langit, aku tak akan bertanya. Juga tak akan mengganggu. Kecuali ditanya, walau dalam hati dak-dikduk. Tak karuan. Ya namanya tetap juga manusia. Ketertarikan lelaki pada wanita. Wajar saja. Tapi aku bukan tipe lelaki yang petentang-petenteng membawa pedang asmara. Lalu kalau ketemu gadis ayu, menusukkan pedang ke dadanya, dan memberikan serangan rayuan yang berbunga-bunga, aku hanya pemuda dingin. Kadang aku sendiri merasa kedinginan. Tapi mungkin karena rambutku panjang anting ada di telinga. Jadi orang lebih mengira aku ini anak nakal. Untuk beberapa saat kami terdiam, sampai gadis itu bertanya padaku. "Mau kemana mas?" Pertanyaan yang wajar. Tak wajar kalau dia bertanya mau makan apa mas? Sebab ini dalam bas bukan dalam warung. "Mau ke Jakarta." Jawabku juga wajar. Kalau ku jawab ke Surabaya, tentu aku makin jauh. Sebab bis ini menuju ke barat. Kulihat gadis itu
Pasti waktu mau bertanya padaku tadi dia berusaha mati-matian membasahi bibirnya. Sebab kulihat bibirnya basah sekali, seperti dikasih madu. Rasanya pasti, setan. Menggoda saja. Mbak sendiri mau kemana? Tanyaku sambil melihat hidung mungilnya yang seperti cabai merah besar. Sama mau ke Jakarta. Oh, kalau begitu bisa sama-sama dong, kataku. Kenapa dialognya tak bermutu begini? Tapi diteruskan juga. Boleh kenalan mas, nama saya Rosalia. Cewek itu mengulurkan jemarinya yang lentik halus. Oh Tuhan maafkan aku. Sebenarnya aku tak boleh menyentuh tangannya. Tapi kalau aku tak menyentuhnya, aku rugi nantinya. Ian, Febrian. Tak salah dugaanku. Pasti mas orangnya. Benar-benar tak ngangka. Tiba-tiba gadis ini girang bukan main. Dan tanganku. Ditariknya ditempel ke pipinya yang putih kemerahan. Aku buru-buru menarik tanganku. Takutnya digigit. Mbak pasti salah orang. Kataku takut. Jangan-jangan maniak seks. Wah kalau diperkosa, aku bisa tak perjaka lagi. Tak mungkin salah. Aku begitu lama menyanjungmu. Begitu merindumu. Memujamu. Tak akan pernah salah mengenali dirimu. Dia mengatakan bersemangat sampai air liurnya muncrat kemana-mana. Apa mungkin dia ngiler yang ngelihat aku? Dulu aku berpikir apakah engkau itu benar-benar nyata? Ternyata engkau benar-benar nyata. Tangannya yang halus membelai pundakku. Sial aku jadi merinding. Mengapa jadi serumit ini? Benar mbak ini salah orang. Nanti mbak menyesal. Bagaimana aku akan salah orang? Fotomu aja selalu kubawa. Katanya sambil membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah majalah. Dan kliping tulisan dan fotoku. Aduh, rupanya ini penggemarku. Yang begitu memujaku. Memang dulu aku aktif menulis di berbagai majalah. Tapi itu sudah lama aku vakum. Kenapa penggemarnya masih ada? Kulihat foto yang ditunjukkanku. Dari pertama aku menulis di majalah Jawa Penyebar Semangat, sampai majalah Anita, dan majalah Alkisah. Benar-benar deh aku tak ngangka akan ada yang mengidolakan aku. Benarkan ini Mas Ian? Tanyanya. Matanya yang seperti artis Jacqueline itu menyelidik. Dan aku mengangguk. Aku tak kuasa ketika lenganku tiba-tiba direngkuh dalam pelukannya. Mas, aku telah mencoba menjadi gadis idamanmu. Aku yang sebelumnya tak berjilbab. Sekarang telah berjilbab. Lihatlah mas. Apakah aku kelihatan cantik? Aku siap menjadi pacarmu bahkan istrimu. Wah aku bertemu dengan penggemar yang tak bisa membedakan dunia fiksi dan dunia nyata. Aku harus bisa lepas dan melepaskan dia dari dunia hayalnya. Semakin sulit aja. Mas, aku boleh ya minta ciumnya? Wah semakin ngawur aja. Kalau aku tinggalkan gadis ini. Betapa tak bertanggung jawabnya aku atas cerita fiktif yang kubuat. Aku berusaha menenangkan diri. Gini ya Dek Rosa, soal cium itu nanti mudah deh. Waktu kita kan masih panjang. Jadi baiknya kita ngobrol dulu. Jadi pasangan kan harus mengenal lebih jauh calon pasangannya, kataku mencoba setenang mungkin. Dek Ros, asli orang Jakarta ya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Sambil mencari akal untuk keluar dari krisis multidimensi. Dibesar-besarkan aja. Iya mas, aku dari Cipinang Muara. Katanya kemudian menggelayut, merebahkan kepalanya di pundakku. Bisa gawat nih, suara dadaku makin bergeladukan saja. Terus tadinya Dek Ros ini dari mana? Tanyaku mencoba mengusir keinginan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mas Ian ini. Kayak tak tahu saja. Kan dalam novel itu wanita pujaan mas. Mondok di pesantren. Jadi saya ya jelas dari pondok pesantren. Dari nama pondok, desanya, kotanya dah aku cocokin semua. Aku akan menjadi gadis yang Mas Ian inginkan. Wah sudah sejauh itu? Waduh makin kacau aja, ruwet-ruwet. Walau bas ini ber-AC keringat tak urung membasahi punggungku. AC dalam bas hanya mengeringkan keringat yang ada di wajahku, tapi tak mengeringkan keringat di dalam bajuku. Sementara gadis di sampingku yang masih memeluk tangan kananku dan kepalanya rebah di pundakku, tertidur. Aku mungkin tak bisa menyelesaikan masalah ini. Biarlah aku berserah pada penyelesaian Tuhan. Maka aku pun membaca wirid dan mencoba tidur. Aku berharap setelah tidur gadis ini tak ada. Atau masalah ini hanya mimpi saja. Bagiku terlampau sulit untuk mencari jalan keluarnya. Aku benar-benar tak menyangka hanya karena cerita fiktif, bisa menimbulkan masalah sebegini peliknya. Setelah wirid dan hatiku tenang maka aku pun tertidur. Malam mulai merambat, dan gadis di sampingku masih lelap dalam tidurnya. Lagu stasiun balapan mengalun dari speaker mendayu-mendayu. Disusul lagu Sri Minggat. Lagu Jawa itu kadang membuatku sedikit tertawa. Tapi aku segera memejamkan mata lagi. Ingin sedapat mungkin berlari dari kenyataan ini.
Sampai besok saja sampai aku terlepas dari gadis di sampingku ini. Ah, kenapa begitu susahnya? Dadaku terasa sesak akan himpitan. Aku segera memenuhi ilallah. Ku ulang-ulang untuk mencari pegangan atas kegelapan yang mulai membutakan mata hati. Ya Allah, lindungi aku dari kenistaan nafsu, dan segala macam tipu dayanya. Aku telah tertidur lagi dengan lelap, sampai kurasakan ada tangan menepuk pundak kiriku. Tepukan itu kurasakan keras, jadi tak mungkin aku bermimpi. Aku tengah tengok, semua penumpang tertidur. Lalu siapa yang menepuk pundakku? Ku menengok ke kanan kiri ingin tahu bus ini sampai di mana. Dan betapa terkejutnya aku ketika kulihat ke sebelah kiri bus. Bus ini sedang membelok ke kiri. Dan di sebelah kiri ada warung tepi jalan yang kayu gentengnya menjorok ke jalan. Sehingga kalau bus terus membelok tak diragukan lagi kaca kirinya akan menghantam kayu warung itu. Stop! Aku menjerit sekencangnya. Sampai gadis di sampingku melonjak kaget bukan alang kepalang. Tapi rupanya supir bus tak memperdulikanku. Mungkin mengira aku sedang mengigau. Dan tak bisa dielakkan lagi. Duar kratak krek, tar, tar. Suara kaca bas sebelah kiri pecah berhamburan. Jerit penumpang ramai. Juga jerit mengadu dari penumpang yang terkena pecahan kaca. Stop, suaraku keraskan untuk mengalahkan ribut suara panik penumpang. Karena aku takut sopir bas akan memundurkan busnya. Tapi kekhawatiranku langsung terjawab. Mungkin karena paniknya sopir, bas pun dimundurkan ke belakang. Dar, tar, kekar, kembali terdengar. Kaca bas yang tadi menghantam kayu pojok warung dan kayu yang masuk ke dalam bas begitu saja menyapu kaca yang tersisa dan masih menempel karena skotlet bening melapisi kaca. Terdengar lagi jerit penumpang. Sekarang semua orang meminta bas berhenti. Para penumpang berebut turun. Kulihat 3 kotak kaca bobol pecah tak karuan. Banyak orang terluka wajahnya karena terkena pecahan kaca. Termasuk suami istri yang sekarang menempati kursi yang tadinya kududuki. Dan mereka berdua lukanya paling parah. Sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Seandainya aku yang masih duduk di situ, apa jadinya aku? Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkanku. Aku tak membayangkan bagaimana seandainya aku ngotot tak mau pindah tempat duduk. Walau aku mendapatkan cobaan gadis yang duduk di sampingku. Ah, mana gadis tadi? Aku tak melihatnya. Ah, kenapa aku harus mencarinya? Bukankah dari rumah awalnya juga berangkat sendiri-sendiri? Aku membetulkan letak tas punggungku. Ketika 2 bus cadangan datang untuk menampung penumpang, aku segera masuk ke dalam satu bus dan mencari kursi yang masih kosong, karena bus ini telah terisi penumpang. Bus yang kutumpangi pun melaju lagi. Para penumpang ramai membicarakan kecelakaan yang terjadi. Jam tangan bututku kulirik, menunjukkan jam 10:15. Aku menyandarkan tubuh di kursi dan menempatkan badan senyaman mungkin lalu biasa memulai wiridku. Ah, rupanya kecelakaan tadi jawaban atas doaku agar aku selamat dari gadis yang mati-matian mengidolakanku. Entahlah. Aku pun tertidur. Sampai bus berhenti di rumah makan. Aku segera turun menyusul penumpang yang lain. Ku baca tulisan di rumah makan itu Niki Subang. Kiranya telah sampai di Subang. Bersambung.